Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang korelasi antara kecerdasan emosional dengan prestasi siswa dalam belajar. Sebelum kita masuk ke materi, sedikitnya saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang metode penelitian korelasi. Yang kita tahu bahwa penelitian ini kan merupakan kegiatan yang harus tersusun, gunanya untuk mencari fakta. Dari fakta itu untuk menemukan sesuatu yang kita sebut sebagai data. Lalu metodenya korelasi. Korelasi yaitu sama dengan kausal, hanya bedanya kalau korelasi bisa menggunakan dua atau lebih variabel. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama saya, yaitu rekan saya yang bernama Mayang Puspitasari. Kepada Mayang saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan di slide kedua. Dalam pendidikan formal, belajar menghasilkan adanya perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, maksudnya ini yaitu suatu proses interaksi antara perasaan, pikiran, dan perubahan yang dapat menghasilkan baik dalam pengetahuan dan sikap perubahan dengan adanya pengalaman yang nyata yang dialami oleh diri sendiri dan usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar si peserta didik ini secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian. Dan di sini pun belajar yaitu proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi dari hasil pengalaman. Dan di sini saya kasih contoh. Contohnya pengetahuannya itu semakin bertambah dari perubahan pengetahuan. Pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar. Contohnya, mahasiswa ingin memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan. Maka mahasiswa tersebut harus aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan dan berdiskusi dengan teman tentang psikologi pendidikan dan sebagainya. Nah, di sini contoh keterampilannya seperti menulis, berolahraga, yang meskipun sifatnya motorik gitu ya, keterampilannya itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini slide ketiga, inteligensi yaitu potensi yang dimiliki seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, apa sih yang dimaksud inteligensi ini? Nah, inteligensi juga sering disebut dengan kecerdasan. Namun, pada umumnya bahwa masing-masing potensi individu memiliki inteligensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, antara individu yang satu dengan yang lainnya juga tidak sama kemampuannya dan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi atau memecahkan masalah. Dan inteligensi yaitu kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas kecepatan, keberhasilan dalam bertindak, berbuat, atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi, semakin tinggi taraf kemampuan inteligensi seseorang akan makin cepat dan makin berhasil penuh dalam bertindak atau berbuat atau memecahkan masalah. Nah, di sini contohnya di mana biasanya individu ini yang memiliki inteligensi yang tinggi, dia akan memiliki prestasi yang mengembangkan di kelasnya gitu. Dan dengan prestasi yang dimilikinya, ia akan lebih mudah meraih keberhasilan. Ya, masih slide ketiga. Di sini sedangkan emosi yaitu yang menggerakkan diri manusia. Nah, jadi emosi ini ada
Jadi emosi ini sangat berpengaruh ya dengan inteligensi tadi, yaitu dalam bentuk cepat atau lambatnya proses belajar siswa, emosi individu juga berpengaruh dalam membantu proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Di sini pun tanpa adanya emosi, kegiatan saraf otak tidak akan bekerja secara optimal dan juga tidak maksimal dalam pengetahuan dan ingatan, sehingga hasil belajar tidak dapat tercapai dengan maksimal. Dan kondisi emosi yang baik dan positif pada saat siswa dan keberhasilan siswa mencapai tujuannya. Sementara emosi yang tidak sesuai bagaimana, yaitu bersifat negatif pada anak, justru akan berdampak pada kegagalan dalam belajar, sampai ada yang putus sekolah, bahkan ada yang sampai drop out, sehingga tidak langsung kondisi emosi ini mempengaruhi proses belajar anak. Dan contohnya di sini saya kasih contoh pada saat seseorang anak ini dipaksa untuk belajar oleh orang tua dan gurunya, tetapi padahal ia tidak menyukainya, maka otaknya si anak ini akan fokus untuk bertahan agar tidak mendapat hukuman dari orang tua dan gurunya ini, bukan untuk mempelajari sesuatu secara maksimal gitu. Lanjut, di sini slide keempat. Di slide keempat ini indikator kecerdasan emosional. Ini ada 4 ya. Yang pertama mengelola emosi, yang kedua mengenali emosi diri, yang ketiga motivasi diri sendiri, yang keempat empati dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, di sini saya akan memperjelaskan satu persatu. Dari mengelola emosi. Mengelola emosi ini berhubungan dengan kemampuan untuk melepaskan kecemasan, kemurungan, menghibur diri sendiri, atau ketersinggungan dengan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya suatu proses. Dan keterampilan emosional ini begitu juga orang-orang yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupannya. Sedangkan mereka yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan harus terus-menerus bertarung melawan perasaan murung gitu ya. Nah, di sini masih slide keempat. Yang kedua, mengenali emosi diri. Nah, jadi di sini kesadaran diri yaitu mengetahui ya apa yang kita rasakan pada saat itu dan menggunakannya untuk memandu pengembalian keputusan diri. Jadi kesadaran diri ini yaitu waspada terhadap pikiran dan suasana hati kita sendiri. Dan mengenali emosi diri juga berarti dapat memahami akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan emosi serta dapat membedakan antara perilaku dan emosi. Lanjut yang ketiga, motivasi diri sendiri. Nah, di sini memotivasi diri sendiri, yaitu diri kita harus menggunakan hasrat yang paling dalam gitu untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran. Jadi membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Selanjutnya yang keempat, di sini empati dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, di sini pun membutuhkan gitu ya, hubungan saling terpercaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang yang empatik, lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi ya, yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Terima kasih, itu aja penjelasan dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Khairunisa. Nah, dari banyaknya teori, kelompok kami ambil teori dari Thorndike bahwa prestasi belajar merupakan proses
interaksi antara pikiran, perasaan, atau gerakan yang menghasilkan perubahan yang dapat berwujud kepada sesuatu. Nah, dengan belajar ini akan ada koneksi atau keterkaitan antara pikiran, perasaan, gerakan yang nantinya akan menghasilkan perubahan. Dan dari perubahan inilah akan berwujud kepada sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada faktor psikologis, kedua faktor fisiologis, dan ketiga faktor eksternal. Sedikitnya saya akan menjelaskan. Kalau faktor psikologis ini adalah faktor yang ditentukan oleh bakat bawaan atau yang kita kenal genetik yang diturunkan oleh orang tua, tapi bisa juga dari lingkungan. Lalu yang kedua ada faktor fisiologis, di mana faktor ini lebih ke kesehatan jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Jadi misalkan siswa itu sehat, nah maka itu dapat mempengaruhi semangatnya dan intensitasnya dalam belajar. Bayangkan kalau misalkan siswa tersebut penglihatannya kabur atau pendengarannya kurang, bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran jika jasmaninya tidak sehat. Lalu yang ketiga ada faktor eksternal. Nah, faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kalau orang tua dan keluarga ini sangat berpengaruh dan lebih utama karena pola asuh juga mempengaruhi. Yang kedua ada masyarakat dan yang ketiga adalah sekolah. Masyarakat dan sekolah ini kan lingkungan yang umum di mana tempat manusia berinteraksi. Nah, di sini lebih berpengaruh karena lingkungannya sangat luas. Dan di slide terakhir ini ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa. Di sini kelompok kami menegaskan bahwa ada hubungan dan keterikatan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa karena tentunya keduanya sangat berperan penting dan memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar siswa. Dan semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga prestasi belajar yang diperoleh. Dan terakhir saya mau menambahkan sedikit bahwa metode penelitian korelasi ini bermaksud untuk mencari ada atau tidak ada hubungannya atau keterikatan antara variabel itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kurangnya, silahkan teman-teman bisa menambahkan nih dengan referensi yang lain. Tetapi jika kalian merasakan manfaatnya dan lebihnya, silahkan boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jika ada dari teman-teman yang ingin menanyakan, boleh banget, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya.